Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Di malam ini kita akan belajar. Dan untuk KMB, kita berlanjut ke besok ya. Lanjut ke besok, jadi kalau udah nggak selesai, besok dilanjut. Nah, di sini nomor satu, silakan teman-teman. Siapa yang sudah mengerjakan, tulis jawabannya di chat. Silakan tulis. Silakan ditulis. Nomor satu apa jawaban Anda? Ayo, tadi tulis soal dan jawabannya. Nah, soal dan jawabannya. Soal dan jawabannya, teman-teman. Yuk. Oke, de. Kita lihat ya. Oke, jangan lupa Anda baca materi pokok atau materi kunci. Jika dibaca materi kunci ya, nanti yang belum punya, nanti cari mat- materi kunci. Cari ini buku, materi kunci. Materi pokok ya, materi kunci. Cari materi kunci dimanapun Anda berada. Di materi umum ya, cari materi kunci di materi umum. Kemudian ini BB-nya 80. BB 80, jumlah cairannya berapa teman-teman? BB 80. Nih, BB 80 cairannya berapa? BB 80, ingat Anda pakai holiday. Holiday. Segar. Segar. Nah, holiday segar. Holiday segar, maka 80 itu rumusnya 10 kilogram pertama kali 100, 10 kali kedua kali 50, sisanya kali sisa, sisa kali 20. Berarti ini berapa? 1000, ini 500. Sisanya berapa? Ini kan sudah 20 nih, berarti sisanya 60. 60 kali 20 berarti 1200. Di totalnya adalah 2700. Totalnya kebutuhan cairan segini. Katakanlah jumlah cairannya yang dibutuhkan dikurangi sama kita menjadi karena ada 200 dari sisa metabolisme. Maka kebutuhannya adalah 2500. Karena dia dewasa, maka kita menggunakan pemberian cairan menggunakan makro. Makro dengan maintenance atau rumatan. Berapa tetes per menit dengan menggunakan makro dalam per 24 per menit untuk 24 jam. Rumusnya berarti berapa? 5 kali 7 sama dengan 35. Siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? eh Siapa yang sudah selesai? Ada yang belum selesai ternyata. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Boleh. Kalau Mas Pugu sudah yakin bisa lah ya. Ada yang bertanya? Kok bisa cepat? Boleh, boleh, boleh kalau ada yang bertanya. Ini kita masih soal nomor satu loh. Masih soal nomor satu. Nomor satu. Ayo ada yang mau bertanya?
Gak apa-apa, biarin. Mana, mana, mana. Iya, betul Bu Mariani. 35 tetes per menit ya, Bu. Setuju, pintar Bu Mariani. Ya. Ada yang ini, ada yang belum paham cara ngitungnya. Tenang, tenang. Banyak yang nggak ngerti. Tenang. Bukan Anda satu-satunya orang yang nggak paham. Itu cara cepat, ya, cara cepat. Cara cepatnya seperti itu. Oh, ada. Oke. Ya, pakai rumusan dulu. Pakai rumusan dulu. Ya udah kan, 2000. Ini kan dibagi 500 kan yang ini. Ini bagi 500 kan 5. 5. Kemudian 5 kali 7 kali 1. 21 per 21 kan 1. 5 kali 7, 35 lah. Gak percaya pakai rumus biasa coba. Bisa nggak dengan rumus biasa? 2500 kali faktor tetes 60. Faktor tetesnya berapa? 20 ya. 20 dibagi 60 kali 24. Yo, berapa? Itu kan Pak. Yang rumus yang lamanya kan gitu. Penasaran saya juga sama. Kalau Anda coba rumusnya itu 2500 2500 2500 kali 6 kali 20 berarti 50.000 di sini. 50.000 50.000 ya. Dibagi dibagi 60 kali 24 1000 1040 kosong. Nah, 1140 50.000 dibagi 1440 sama dengan 34,7. 34,7,2222 lah sininya. Kita boleh kan 35 juga sama kan? 35. Begitu teman-teman, begitu jawabnya. Satu itu sudah tetesan. Iyalah, lama Bu. Ngapain juga pakai rumus. Oh, dari mana? 2000, baik, baik, saya jelasin lagi. 2500 ya. Saya jelasin ya. Mohon maaf yang sudah lama. Rumus holiday, 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 segar, segar, segar. Nah, mengatakan pertama 10 kg pertama, pertama, jangan kayak nak marah ya. 10 kg pertama kali 100. Rumusnya ya, 10 kg, kg kedua, 2 kali 50. Sisanya kali 20. Tuh, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan 80 itu sama dengan ya 10 tambah 10 tambah tambah 60 kan gitu kan. Karena kita kelipatannya 10 10. Nah, berarti 10 pertama 10 kali 100 sama dengan 1000. 1000 ya. 10 kedua kali 50 sama dengan 500. Kan berarti ada sisanya 60 nih, 60 sisanya. Sisanya 60 60 kali 20 sama dengan 1200. Di jumlah nih, di jumlah tambah ya. 1000 tambah 500 tambah tambah 1200. Nah, jumlah jadi totalnya berapa? Totalnya 1700 berarti 2700. 2700. Nah, saya bilang tadi dikurangi, dikurangi.
Karena hanya kebutuhannya kan berarti 1.700 mililiter ya sebenarnya. Karena kita sulit mengukur 2.700, kita bulatin ke bawah. Ini kan hanya soal aja. Jangan dari mana 2.500, saya aja bikin soal. Suka-suka yang bikin soal. Suka-suka yang bikin soal. Oke lah, 2.700 sulit. Maka kita berikan aja 1.500 mililiter. Nah, kalau 1.500 mililiter berapa tetes per menit kan gitu. Jadi hanya dibuka, dibuletin. Itu mah suka-suka yang bikin soal aja. Saya kan bikin soal. Oke, saya contoh. Berat badannya 45. Berapa kg? Berapa mili, jumlah cairannya berapa mili? Kebutuhannya, ayo. 45. Perhatikan di sini. 45 loh ya, ini 45 kilogram. Berapa kebutuhan cairan per 24 jam? Perhatikan di sini. Ini sudah pasti, ini sudah pasti. 20 itu, 20 itu, ini 20 kan? Nah, ini 20. 20 itu 1.500, ya kan? Udah pasti 20 itu 1.500. Jadi kalau Anda berpikir 45 itu berarti 20 tambah 20 kan? Tambah 25. Berarti yang 20 itu udah jelas 1.500. Tambah 25, 25 kali 20. Berarti sama dengan 1.500 tambah berapa itu? 500. 500 sama dengan 2.000. Nah, itu cepat kita kan? 2.000 milimeter per 24 jam. Nah, berapa tetes per menit? Tetes per menitnya, masukkan ke rumusan dulu. Rumusan dulu, jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. 24 dibagi lama pemberian. Kalau kita lihat cairannya berapa di sini? 2.000 kan? 2.000, 2.000 dibagi 500 kali 7 kali 24. Pemberiannya 24 juga, 24. Sama dengan 4 dikali 7 kali 1. Sama dengan 4 kali 7, 28 tetes per menit. Nah, gitu jawabnya. Begitu jawabannya. Siapa pintar nih sini. Siapa ini? Wah, mendahului. Mendahului. Bu Nur mendahului 28 tetes per menit. Waduh, mendahului Bu Nur. Bu Nur hebat, Bu Nur hebat. Mantap Bu Nur. Mudah ya Bu Nur ya. Mudah ya. Dengan menggunakan rumuskan dulu. Mudah dalam memberikan tetesan impus. Mudah sajalah. Kalau ada yang mudah ngapain juga persulit. Baik, kita lanjutkan. Kita belum ngapa-ngapain ini. Silakan, silakan, silakan. Nanti ada saya rekam. Ini masih sudah direkam kok. Semangat, semangat Bu. Semoga sehat ya. Kemudian bangsa postur turp turp turp. Siapa yang kemarin dapat tetesan infus? Ada nggak tahun kemarin dapat tetesan infus? Ada nggak dapat tetesan infus? Kebutuhan cairan ada yang nggak dapat tetesan cairan? Coba kita share-share. Kalau ada, berarti kita harus perbaiki itu. Ada yang dapat nggak tahun kemarin tetesan infus? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Toh kita bisa. Kalau ada, alhamdulillah nggak juga nggak apa-apa. Ya kan? Nah, TURF transurethra prostatectomy resection. Transurethral resection prostatectomy. Hari ketiga berarti kalau Anda berpikir hari ketiga berarti kalau di kehamilan partes rubra ya, rubra. Nah, ini
Turap-turap urin sebanyak 20 ml kuning, warna kuning terdapat sedikit darah. Mengatakan khawatir, takut tidak mampu menjalankan wajib sebagai suami. Tindakan keperawatan mandiri. Ini tandain perawatan mandiri. Saya mengingatkan ke Anda, karena kasus itu kadang banyak, maka urutan membaca soal itu dari sini dulu. Dari sini. Satu. Maksud satu itu termasuk yang ini loh ya. Yang ini satu. Urutannya ya. Satu. Membaca, cara membaca soal. Satu. Kemudian ke sini. Baru ke sini. Di sini artinya dan kemudian baru ke sini. Itu cara membaca soal supaya Anda tidak bolak-balik. Kenapa seperti itu? Jadi urutannya sini nomor satu, satu, ya urutannya satu, nah satu, dua di sini baca kasus dan yang ketiga baca jawaban. Nah, kalau baca kasus dulu, yang ada di otak Anda adalah tindakan evaluasi misalnya. Oh ternyata harus balik lagi karena salah salah memprediksi. Maka di sini dari ke sini itu standarnya biasanya 20 detik tuh. Bolak-balik menjadi 40 detik. Sementara satu soal hanya butuh 54 detik. Ini sudah telat sekali. Jadi mulainya dari sini, kemudian sini, baru ke sini. Ya, itu cara membaca soal menurut pengalaman, ya, menurut pengalaman seperti itu. Nah, di sini ada suhu, lihat ada suhu ini normal, tidak ada yang lain-lain. Nah, jadi masalahnya apa? Masalahnya apa? Jumlah urin, ya. Yang lainnya normal kok. Nah, sekarang pertanyaannya di sini nih pertanyaannya. Kalau 80, berapa urin per 24 jam? Yuk, hitung. Untuk 80 kilogram, berapa urin untuk 24 jam? Berapa urin? Ayo silakan dihitung. Yang belum paham, baca materi kunci. Baca di sono sudah saya buatin. Silakan. Berapa sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Siapa yang sudah? Semoga dapat 10 soal model begini. Amin. Amin. Walaupun nggak dapat, Anda bisa gunakan di rumah sakit kan? Ya oke, kita mulai. Kita mulai. Oh, sekian sampai sekian. Mari kita hitung. Mari kita hitungnya gimana? Cairan urin itu normanya 0,5 sampai 1 ml per kgbb per jam. Jadi kalau kita gunakan yang terendah sedikit, berarti kan 0 kali BB-nya berapa? 80, jadi 40 kan. 40 kali 24 berapa? 40 kali 2, 80. 80 berarti tambah 80, tambah ini 4 kali 40, 4, 160. 2 kali sini, 80. 0 kan segini. Tambah di sini 2 kali 160. Jadi 960. Ini maksimal. Sementara dia di sini hanya segini.
Berarti apa itu? Pasiennya kurang cairan ya? Pasiennya kurang cairan ya? Kurang cairan lah. 200. Ya 200. Begitu. 200 ya, teman-teman. Seperti itu. Ingat rumusnya itu ya. Kemudian di sini yang ditanyakan tindakan keperawatan mandiri. Mendiskusikan bahas tentang kemungkinan terjadi setelah operasi. Meyakinkan pasien semua akan seperti biasanya. Menghubungi dokter apa mengonsultasi kekhawatirannya. Mengkaji tingkat kecemasan. Mengukur jumlah urin. Yang jadi yang jawaban Anda apa tadi? Coba satu E atau satu D? Satu E atau satu D? Datanya ada yang mana nih yang harus dilakukan? Tindakan mandiri, pengkajian berarti Anda kan harus melakukan pengkajian, pengkajian reevaluasi. Berarti pasiennya kekurangan cairan, pasiennya kekurangan cairan, kekurangan cairan pasiennya. Ini saya benar kan 24 jam. Ya, sedikit darah, kekurangan cairan pasiennya. Tidak mampu menjalankan kewajiban suami. Kalau kita lihat datanya dari sini. Tapi kan karena di sini tidak ada, kalau di sini tidak ada, ini satuannya kapan ini satuannya? 24 jam atau bukan? Nggak ada. Nggak ada satuannya kan? Nggak ada satuannya ini. Siapa yang nanya bahwa ini 24 jam? Nggak ada. Kalau 24 jam berarti cairannya kurang. Tapi yang di sini adalah ini nih. Ini apa yang kita bisa lakukan dengan uh, berarti apa yang harus kita lakukan dengan mengatakan seperti ini? Yuk, apa yang harus kita lakukan? Kita benar-benar dalam posisi sulit. Dalam posisi sulit. Hari ketiga warna merah itu kan boleh kalau warna ada darah, terdapat sedikit darah. Berarti harusnya warna ketiga kan harusnya sudah bening ya harusnya. Tapi ada darah. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sana, tapi kan yang ditanyanya tindakan keperawatan yang ditanyanya. Mengukur jumlah urin sudah ada ini ukur jumlah urin ini kan. Ini sudah ada, sudah jelas. Ini berapa? Tinggal sudah jelas. Berarti apa yang harus dilakukan? Berarti yang diangkatnya itu, ingat, selalu pertama yang saya lihat ini. Semua tindakan itu mengacu kepada masalah. Masalahnya dulu apa? Masalahnya. Masalahnya. Resiko perdarahan tidak ada kan datanya kita belum jelas datanya lawang di sini normal juga kok hasilnya normal kurang cairan di sini normal kok ini normal-normal aja berarti kurang cairan enggak ya berarti masalahnya secara fisik nggak ada berarti ini aja yang sesuaikan apa yang kita dapatkan berarti mendiskusikan pasien dengan kemungkinan yang terjadi setelah operasi diskusi 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 untuk menurunkan ini coba lihat untuk menurunkan kecemasan dia mana antara ini dan ini mana kira-kira yang betul mandiri namanya juga mandiri apa tindakannya A atau D A atau D sekarang kemudian yang E berubah pikiran lagi kemudian tiba-tiba yang E berubah pikiran lagi yang E berubah pikiran lagi setelah mengkaji baru kita menentukan kemungkinannya tapi kalau misalnya
Boleh, boleh, boleh. Silakan teman-teman. Di yo dibuat sedemikian rupa. Saya beres-beres dulu nih. Tindakan keperawatan yang dikasih. Ya, berarti benar. Berarti sebenarnya kalau pasien mengatakan bermasalah, ini juga jawaban ini bisa benar. Jawaban ini bisa benar. Mengkaji tingkat kecemasan. Bisa benar itu. Jawabannya bisa benar. Karena nanti kalau apakah tentang komunikasi, kalau kemungkinan terjadinya apa yang terjadi setelah operasi, tindakan itu dilakukan pada saat kita memberikan informed consent. Jadi jawaban yang benar adalah a day dot. Nah, konsep lama banget. Enggak, konsepnya Anda harus hafal. Nomor dua, ayo. Nomor dua, nah, laptop saya berdengung. Yang satu lagi. Nomor dua, lihat nomor dua. Ingat, kembali lagi baca dulu tindakan mandiri. Tindakan mandiri ya sudah. Di sini nih ada skala nyeri 8. Sekali nyeri 8, apa yang bisa dilakukan untuk sekali 8? Yang dilakukan untuk masalah ini kan mandirinya. Ya sudah mandirinya berarti penyuluhan personalnya nggak mungkin. Kolaborasi obat analgetik kan mandiri ditanya. Yang benar memang ini yang benar. Karena 8 itu sudah tidak bisa pakai tindakan keperawatan. Yang benar memang yang ini. Tapi pertanyaannya adalah tindakan keperawatan mandiri. Yo, nomor dua Mas Rian tuh. Ibu Nur tuh. Ibu yang ditanya itu mandiri, Bu. Bukan tindakan keperawatan saja. Mandiri yang ditanyanya. Makanya kenapa saya harus menganjurkan Anda bacanya dari sini dulu. Ya, itulah jebakan Batman itu judulnya. Di sini berarti kan. Nggak ada lagi loh masalahnya nyeri. Masalahnya apa? Nyeri. Kalau mandiri dari nyeri, ya sudah. Itu. Walaupun sebenarnya tindakannya harusnya ini. Begitu teman-teman. Ayo hati-hati. Hati-hati saya bilang hati-hati dalam membaca soal. Silakan nomor dua, nomor tiga. Nomor tiga, hati-hati dalam membaca soal. Sampai di sini ada yang tanyakan teman-teman? Baru dua, tiga soal, kita sudah lama bener ya. Ini Jawa Timur nih, sudah muncul nih Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Timur. Siapa yang Jawa Timur? Ah, kalian sudah berdebar-debar ya. Melihat Jawa Timur sudah mulai bung ini. Pada keluar nih formasi. Ah, siap teman-teman. Silakan nomor tiga. Nomor tiga silakan. Oh ya teman-teman nanti subuh jangan lupa kita masih melanjutkan untuk sosiokultural manajerial ya. Manajerial. Kita melanjutkan itu yang belum selesai. Nah, kita harus melanjutkan itu. Baiklah, di sini nyeri 8. Data yang menunjukkan terjadi infeksi. Ini kayak data kayak gini. Infeksi apa ini? Buang air kecil, urin keluar sedikit. Peningkatan leukosit lah. Jawaban Anda apa? Urin keluar sedikit. Ayo, 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 coba, coba. Hasil kultur terdapat mana coba? Peningkatan leukosit berapa peningkatannya? Peningkatannya berapa? Peningkatannya berapa? Nggak ada kan? Masih dalam normanya. Nggak tahu kita peningkatannya berapa. Tapi yang paling jelas adalah hasil urin sudah ada.
Kuman Staphylococcus. Jadi jawabannya adalah ini. Wah, berarti bodoh ChatGPT. ChatGPT itu hanya alat, jangan sampai menjadi utama ya. ChatGPT salah itu. Hanya alat saja. Jadi dibikin pinter. ChatGPT saya bener loh, Bu. Nomor dua salah. Ya, dia jawaban nomor dua apa? Kalau pasti kolaborasi B, jawaban nomor dua apa, Bu? Jawaban nomor dua apa dia menurut ChatGPT, Bu? Bu Lele, Kak Lele. ChatGPT jawaban nomor dua apa? Kalau makanya berarti kalau salah harus di jawabannya nomor dua A katanya. Nomor dua A. Tindakan mandiri penjualan kesehatan personal izin. Hmm, masalahnya juga ini nih, masalahnya ini nih. Cari dulu masalahnya. Ya, berarti di promnya dijelaskan, dibikin pintar. Kalau menentukan tindakan mandiri, tindakan mandiri itu tergantung masalahnya. Jadi cari dulu masalahnya baru menentukan jawaban. Gitu. Di fokusnya, diajarinya gitu ChatGPT-nya. Nomor empat. Nomor empat. Nah, promnya diajarin, dibikin pinter dulu. Itulah makanya nanti dibimbing ya, yang mau ChatGPT. Nanti saya bimbing. Nomor empat, nomor empat. Infak Miyokar hari pertama, infak Miyokar hari pertama apa itu? Kemudian apa masalah-masalah utama pasien di atas? Hari pertama skala Wood. Kuota otot menurun, akal dingin, sehat, mungkin sakit. ST elevasi. Coba lihat di sini. ST elevasi, ST elevasi. Nah, ST elevasi ini gini. Kenapa pakai ini? Gini, PQRST. Ah, ini berarti lebih dari sini, dari garis isoelektrik. Dari garis isoelektrik ini lebih dari dua kotak kecil. Ini dua kotak kecil. Ini ST elevasi. Di sini harus lebih dari dua kotak kecil. Nah, ini menunjukkan adanya iskemia atau infark. Infark. Kalau yang ST depresi, iskemia. Nah, ada ini berarti ini namanya menjadi ST elevasi miokard infark. Nah, ini adalah STEMI. ST elevasi miokard infark itu adalah STEMI. Nah, kemudian ST elevasi miokard infark berarti masalah utama pasien di atas adalah apa? Lihat. Lihat di sini. Respirasinya 28. Saturasinya ini. Ini masalahnya. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah adalah apa? Menunjukkan apa ini? Cardiac output atau cardiac output atau hipoksia. Hipoksia jaringan di sini nih, ya, CRT. CRT-nya tinggi. Berarti di sini di ujung dong, CRT-nya tinggi sebelah sono di jari CRT itu. Ini apa ini? Menunjukkan pasien mengalami hipoksia. Hipoksia, hipoksia kan? Angkat tangan. Tapi pikir bisa. Ya, kemana? Ini pasiennya berarti dia ini nih. Coba lihat datanya ada ini. Pasiennya UMB dalam darah, kimia darah. Berarti pada fase akut lah ya. Ini pada fase akut ini teman lagi SP, lagi onsetnya. Lagi terserang onsetnya. Berarti lagi. Kalau cardiac output dari mana lihatnya?
Ini nadinya normal kok. Normal nadinya. Jadi tidak masuk ke cardiac output dong kalau begitu. Jadi lebih cenderung ke sini. Eh, nomor siapa itu? Nomor 4. Nomor 4. Gitu ya. Kalau misalnya pasiennya sesak, mengeluh sesak, nadinya cepat, gini, kenapa tidak ambil cardiac output? Gini, logikanya gini, CO itu cardiac output adalah sama dengan heart rate kali stroke volume, volume kuncup. Kalau nadinya 70, ini 70 itu normal. Berarti cardiac outputnya kalau nadi normal, ini juga normal berarti. Ini nggak masalah loh, nggak ada nadi naik kok. CO-nya normal ini. Normal CO-nya. Cardiac outputnya normal. Kenapa? Karena cardiac output itu jumlah cairan yang dipompakan darah selama 1 menit. Ya kan? 1 menit. Jumlah cairan darah yang keluar adalah stroke volume. Satu kali denyutan adalah 70. Denyutannya 70. Jadi 4.900. Ini cardiac output. Pada saat di sini normal, maka di sini pun memang ini bisa bertambah. Enggak, enggak ada gangguan. Artinya dia tidak mengalami gangguan di kontraksi. Dia tidak mengalami gangguan di kontraksi. Maka jawabannya gangguan perfusi. Dia kurang mengalami ini oksigen. Berarti jawabannya memang dia adalah gangguan perfusi jaringan. Itu ya. Kenapa? Karena 6 detiknya loh. 6 detik. Normalnya kurang kurang dari 2 kan. Nah, normalnya. Itu. Kemudian nomor 5. Ais nomor 5. A-nya di sini. Nah, di sini nomor 5. Perhatian di sini nomor 5. Nadinya segini, tapi di sini ada STL pasi. Pasi. Berarti dia mengalami, nah di sini aku tahu penurunan akra dingin dan sebagainya. Tindakannya berarti kita harus pakai Monaco. Morfin, morfine, morfine, morfin, oksigen, nitrogliserin, nitrat atau ya gliserin, nitrat atau nitrat ya nitrat. Uh, Kemudian ada aspirin, aspirin. Kalau obatnya aspilet gitu ya. Kemudian clopidogrel. Nah, itu ya. Kita lihat di sini. Boleh, Om Nako juga boleh. Tergantung dari kampusnya. Om Nako juga. Jadi apa yang harus dilakukan? Pemberian oksigen. Morfin, coba lihat. Ada kan nyeri dia di sini? Nggak ada. Nggak ada kasus nyeri. Yang ada adalah gangguan. Tadi kan yang gangguannya adalah gangguan. Tadi apa? Perfusi jaringan. Jadi jawabannya ini. Pemberian oksigen. Kenapa nggak morfin, Coach? Morfinnya belum ada nih nyeri hebatnya. Hebatnya. Tapi dulu kan yang ini. Kenapa? Karena si artinya nih tinggi. Di sini juga impak. Ya. Om Nako, bukan Om Nako. Om Pasikom. Kalau nyeri ya ah, nyeri dulu. Nyeri dulu biasanya tanda kalau nyeri biasanya nyeri dulu kok. Nyeri dulu. Kalau ada nyeri saja, ya benar. Pokoknya kalau nyeri hebat, dulu kan. Apapun yang terjadi, nanti Anda bisa, anak pasiennya bisa eh, gangguan shock kardiogenik dan shock neurogenik. Buset dah, kita baru 5 soal aja udah sampai jam 9 ini.
Sampai 10 ya, sampai 10 ya. Sampai 10. Sekarang remaja perempuan 19 tahun sudah sempat dirawat pusing remaja pagi hari kaki tangan mual muntah proyektil. Muntah proyektil adalah muntah yang tidak didahului oleh perasaan mual, muntah proyektil. Kami CT scan masa ukuran sekian dan sekian. Buat sekian turgor menurun, pucat, kalian tidak mau makan, tidak mau makan, tidak gunanya karena kalian sudah hidup bosan. Apakah rencananya? Coba lihat dulu. Masalahnya apa dulu? Yang paling repot. Yang paling repot apa masalahnya? Kurgor tulit menurun. Berarti dia bibir pucat dan lain sebagainya. Berarti kurang cairan. Kurang cairan dia. Kurang cairan. Karena malas makan nih. Tidak mau makan. Apa tindakan kerja dan tindakan perawatan utamanya? Kasih makan boleh. Sudah bosan. Kasih makan. Lobus bentar. Mungkin karena dia penekanan ya. Lobus temporal 3 cm. Kan begini logikanya ya. Volume kornea sama dengan volume otak tambah volume parenkim, parenkim. Volume otak itu parenkim, volume darah tambah volume cerebrospinal. Kalau di sini ada massa, ya ada massa nih, ada massa, massa di sini. Berarti kan di sini kan massanya, volume otaknya naik, ininya naik. Ini tetap. Berarti volume kranianya naik. Volume krania naik artinya tik naik. Tekanan intrakranianya naik. Tekanan intrakranianya naik menyebabkan muntah proyektil. Ya. Sekarang dia tidak mau makan, tidak mau makan. Datanya dia tidak mau makan, tapi turgor kulit menurun. Makan dan makan dan cairan mana yang lebih penting? Ya. Rencana tindakan NGT gimana? Mana yang lebih penting? Kalau dia nggak mau makan kok. Berarti kita jawaban makannya diberikan, cairannya dipenuhi, berarti jawabannya dipasang NGT. Gitu ya. Gimana caranya coach itu yang permukaan? Ini namanya hukum Mundrup-Kelly. Contoh misalnya Mundrup-Kelly ya, Mundrup-Kelly. Ini permukaannya. Volume darah tiba-tiba naik karena fraktur pecah pembuluh darah. Ini volume darah naik, maka ini juga akan naik. Pada pasien apa ini? Hidrosepalus, ininya naik, maka di sini pun naik. Jadi apa yang membuat perubahan di sini itu akan menyebabkan volume kranial naik. Nih permukaannya segini. Ini otak, kepala. Kemudian kepala itu ada di sini. Namanya midline. Garis tengah otak yang membagi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Otak garis tengah dibagi dua. Di sini ada 3 x 3 cm ini. Ya, di mana ini? Seminggu terakhir. Temporal, lobus temporal. Katakanlah bagian temporal sebelah sini. Di sini ada benda di sini. Benda di sini. Maka otak itu terdorong ke sini. Terdorong. Yang ini, yang midline ini, garisnya akan bergeser ke sini. Akan bergeser ke sini, midline. Yang ini pun tergeser ke sini. Di bawah itu ada namanya foramen magnum. Mendesaklah medula oblongata. Sehingga pusat muntah. Dia muntah, naikkan tekanan intrakranial. Gitu ya. Itu sama disebabkan karena peningkatan tekanan intrakranial. Jadi kalau ada CT scan, midline strip bergeser sebelah kiri. Midline strip itu garis tengah bergeser sebelah kiri. Garis tengah bergeser sebelah kanan. Terserah itu. Hasil CT scan-nya apa. Nanti ya. Nah, itu teman-teman. Itu segambar terkait dengan uh, bisa karena darah, bisa karena tumor. Nah, sekarang nomor 7. Nah, sekarang ini berat badannya gini nih, berat badan nih. Belum belum selesai gitu ternyata nomor 6. 7. Norm berat BB idealnya berapa? BB idealnya, BBI-nya. BBI rumuskan dulu nih ya. BBI itu TB dikurangi 100
kali 0,9. Contoh, TB-nya berapa? 170 dikali dikurangi 100 kali 0,9. Berarti 70 dikali 0,9. Supaya gampang, coret nolnya. Jadi 7 kali 9 sama dengan 63 kilo. 63 kilo, sementara di sini 40. Gitu ya. Berat badan ideal sudah tuh. Rumusnya sudah dikasih tuh. Berat badan ideal. Wis. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada yang tanyakan enggak, teman-teman? Oke, nomor 7. Seorang perempuan 36 tahun dibawa suaminya ke UGD karena mengeluh mencium berkurang. Nah, mau semakin menurun, TB-nya sekian. TB, nah, kita lihat lagi. Ini 50 kali 0,9 berarti 45, ya kan? 45 kilo harusnya. Kulit kusam, turunan kulit berkurang, klien tampak lemah. Data laboratorium yang harus dilakukan adalah, nih sini nih. Penciuman kurang, nafsu makan menurun, suaminya, apa yang harus dilakukan? Kenapa penciuman kurang ya? Yo, teman-teman, apa yang harus dilakukan? Nomor 7. Ada yang bisa memberikan alasannya? Nomor 7 nggak? Ada nggak yang memberikan alasan nomor 7 apa jawabannya? Nomor 7 D. Apa data laboratorium yang harus dilakukan pada pasien? Kulit kusam, kulit tugar kulit. Benar sih. Benar langsung makan turun ke benar sih ke cek albumin sih. Tapi coba cek yang lainnya. Coba yang lainnya. Ada ide lain nggak? Ada ide lain nggak? Ada ide lain nggak? Ada ide lain nggak? Ada masalah fungsi hati. Masalah fungsi hati. Kusam, turgor, kurang semua. Nggak ada kuningnya, ada nggak kuningnya? Fungsi hati. Ya kalau ini, ya kalau misal ini dengan ini berarti kita ceknya kulit protein lah. Pasiennya mengalami gangguan nutrisi itu. Apa yang terkait dengan nutrisi? Apa yang terkait dengan nutrisi? Coba cek aja. Coba cek. Yang lainnya dicek. Cek, 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 cek. Yuk, ada yang lain, ide yang lain? Silakan, ide yang lain. Ide lain. Apa itu ramai jam segini? Ini. Silakan, ide lain. Ada saya cek dulu teman-teman yang punya teman-teman. Leukosit. Dari mana leukosit? Leukosit. Kulit kusam, turgor kurang, tampak lemah, nafsu makan, penting menurun. Kira-kira apa tuh jawabannya? Ginjal, bisa nggak ginjalnya bermasalah? Kalau ginjal bermasalah, berat badannya tuh naik biasanya. Berat badannya naik biasanya. Yo, badannya naik. Penciuman menurut badan, kusam, turgor berkurang, mengalami malnutrisi. Ya, ini pasiennya mengalami malnutrisi. Ini pasiennya kan kondisinya malnutrisi. Ini pantai kurang nih, kudu 45 jadi ini. Berarti apa yang harus dicek? Inilah yang harus dicek. Albumin lah yang relevan. Fungsi hati, tekanan kan albumin juga tekanan osmotik juga kan gitu.
Oke, nomor 9. Nomor 9. Nomor 8. Nomor 8, ayo teman-teman, nomor 8. Nomor 8. Ini sampai nomor 10 aja malam ini ya. Nomor 8 adalah mengalami sakit hebat, buram, karena intraokulernya meningkat. Glukoma menunjukkan tekanan okuler meningkat. Punduskopi mata lebar. Diagnosa utamanya adalah kira-kira apa? Ini pasiennya mengeluh sakit hebat. Wah, udah nyeri dong. Hebat, judulnya hebat. Walaupun nggak ada skalanya. Nyeri dong. Nomor 9. Silakan nomor 9. Nomor 9, silakan. Perawat melakukan pemeriksaan telinga pada pasien otitis media. Nih, pernah keluar membuka telinga pada anak-anak. Ini telinga pada anak-anak ya. Telinga anak-anak. Telinganya gini nih. Telinga siapa? Telinga ini, telinga. Ini jam 12. Jam 12. Ini jam 3. Ini jam 9. Ini yang kiri ya, yang kanan ya. Jadi narik untuk anak itu adalah untuk anak ya, ke belakang dan ke bawah. Ya, benar. Kalau laki ini dewasa, ke ini dan ke atas. Dewasa ya, nariknya. Kemudian di sini nomor Otis media proses pengambilan kepala pusing. Apa yang harus dilakukan? Autisme artinya gangguan pasien berarti mengalami tindakan apa yang harus dilakukan perawat. Pasiennya kan mengalami gangguan di keseimbangan juga kan. Keseimbangan otaknya, keseimbangan. Pusing berarti mengistirahatkan pasien. Emang tadi kerja apa? Mengatur posisi. Posisi ya. Kayak memasuk posisi membantu mencegah jatuh. Kan pasiennya pusing nih. Pusing mencegah jatuh. Kemudian tidak stabil. Nah, gitu ya. Pusing karena pasingnya mencegah jatuh harusnya. Mengatur posisi dengan nyaman dua-duanya kan. Nomor 10. Bedah mengalami rematik di kaki, bedah mengalami rematik di kaki, kemudian apa? Terus nomor 10 teman-teman terakhir nomor 10 malam ini terakhir kita. Bedah mengalami rematik masa tulang berkurang mengeluh sakit setiap persendian tulang. Apa riwayat pengkajian masa lalu? Berarti apa yang harus dikajian? Riwayat ini perempuan perempuan. Berarti riwayat menopause yang terkait dengan masa tulang perempuan. Menopause kan dari 40 tahun ya, 40 tahun 45 ya riwayatnya. Premenopause dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang kenapa menopause? Karena menopause adalah penurunan estrogen ya, mas penurunan massa tulang. Dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Dari 1 sampai 10 benar berapa? Kita sudah lama nih. Silakan benar seberapa berapa nih teman-teman? Dari 10, 6, 7, 7, 6, 7, 9. Mantap Bu Priska Irwina. Mantap pisan. Mantap pisan. Mantap untuk teman-teman. Ingat target kita adalah 85, 85 artinya 9. Nah, ayo semangat lagi yang belum selesai. Demikian untuk malam ini teman-teman. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasannya besok pukul 7.19.
19, Anda sudah siap-siap, kita bahas sisanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.